Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 5 Februari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Zakaria, pasal yang pertama ayat 3. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab ada banyak orang dipanggil untuk menjadi penyambung lidah atau menyampaikan pesan ilahi dengan tujuan tertentu. Ada yang bertujuan memberi gambaran akan masa depan, peringatan akan hukuman akibat perbuatan tertentu, tulah atau hukuman dari Allah, dan memberi peringatan sekaligus memanggil umat Allah agar bertobat dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam perikop ini, tugas untuk memberi pesan pertobatan diemban oleh Zakaria yang menerima firman Allah. Artinya, firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria agar ia menyerukan pertobatan kepada umat Tuhan pasca pembuangan. Untuk itu Tuhan mau agar mereka kembali kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan meminta mereka agar bertobat, yakni kembali kepada Tuhan, ayat 3. Dan mengingatkan mereka agar tidak berperilaku seperti nenek moyang mereka yang hidupnya berlaku buruk dan berbuat jahat di mata Tuhan. Ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu itu Tuhan melalui para nabinya menyerukan kepada nenek moyang mereka agar bertobat, meninggalkan segala perilaku mereka yang buruk dan perbuatan yang jahat mereka. Namun sayang, nenek moyang mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan segala seruan, ketetapan, dan perintah Tuhan atas mereka. Bahkan mereka pun berlaku memberontak kepada Tuhan, tidak mau berbalik dari tingkah laku mereka yang buruk dan dari perbuatan mereka yang jahat itu. Banyak di antara umat Israel yang sekalipun sudah mendengar teguran dan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, tetap saja mengeraskan hati, mengabaikan teguran, dan tidak mau bertobat. Tidak mengherankan bila Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan sangat murka atas mereka, ayat 2. Dan menghukum mereka dengan membuang mereka, sehingga mereka semua binasa di tanah pembuangan, ayat 5. Namun Allah yang murka kepada nenek moyang mereka masih berbelas kasihan dengan berupaya memanggil mereka kembali. Pesan Allah menyiratkan pesan bahwa kalau mereka berpaling kepada Allah, bertobat, dan hidup melekat kepadanya, maka kelak mereka akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Dia.
Itulah yang terkandung dalam pesan Allah dalam nats ini. Mengatakan, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Istilah kembalilah kepadaku berarti bertobatlah. Secara garis besar, arti dari bertobat adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari perbuatan dosa dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keselamatan itu diawali dengan pertobatan. Dengan bertobat, seseorang beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan pertobatan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali seumur hidup, kemudian otomatis mendapatkan keselamatan. Pertobatan itu harus menjadi pola hidup kita dari hari ke hari, seumur hidup kita. Tanda awal orang dikatakan sudah bertobat adalah bersikap tegas untuk tidak mau kompromi dengan dosa, menolak dan membenci dosa, tanpa ingin kembali lagi ke dalamnya. Saudara-saudara kekasih, seruan untuk hidup dalam pertobatan tidak hanya Allah berikan pada masa lampau atau hanya diberikan kepada umat pilihan Israel. Sampai saat ini pun, seruan pertobatan ini tetap masih dan akan datang kepada kita. Kita diingatkan supaya bertobat, berpaling, dan kembali kepadanya. Tidak sedikit orang tampak begitu aktif pergi ke gereja, berlaku seolah-olah sudah bertobat, padahal mereka masih hidup sebagai manusia lama. Mereka berlagak dan merasa diri sehat, padahal sebenarnya sakit. Jika demikian, dokter pun tidak dapat menolong. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Karena itu, berbaliklah dari tingkah laku kita yang tidak baik menuju kebaikan dan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tetap dan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan mengingatkan kami, agar kami kembali kepadamu, meninggalkan segala dosa dan segala perbuatan kami yang jahat. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.